وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Seandainya orang tua sampean, orang tua Anda, kerabat Anda, bapak Anda, anak Anda sudah sholat, sudah ibadah, tapi tidak golongan Anda, tetap dianggap muslim. Tetap doakan yang baik dan lain sebagainya. Tetap semangat, diajak pada kebaikan. Doakan yang baik, doakan minta kesembuhan. Jadi doakan ibu Anda tadi, doakan sembuh, tidak apa-apa. Didoakan husnul khotimah, didoakan sampai akhir hayatnya bagaimana supaya tetap dalam semangat beribadah. Jadi tidak menjadi penghalang. Golongan Anda lah, ajaran Anda, mangkulan Anda lah yang salah. Mangkulan Anda yang salah, bahwasanya menganggap selain golongannya adalah kafir, menganggap selain golongannya adalah tidak iman dan lain sebagainya. Ini semualah akibat dari ajaran doktrin takfir yang wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudillin azzaighin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat Allah, nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat bisa tetap semangat, sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan tetap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tetap semangat, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara-saudara tua kita yang ada di Jokam. Mungkin sedikit celotehan, sedikit omongan, sedikit penyampaian, semoga menjadikan wasilah mereka lebih terbuka akal sehat, akal warasnya, sehingga mendapatkan hidayah yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah, kita semangat tetap di hari Jumat. Mari kita membuat cara-cara untuk membuka akal sehat mereka. Salah satunya saya ingin menanggapi mohon maaf saya agak radang sedikit, menanggapi ada sebuah status yang ditulis oleh Yurira Arroyan dalam grup Facebook Sedulur Mbahman 354. Allahu a'lam, ini apakah status yang sesungguhnya yang diluapkan dalam hatinya, ataukah memang ini adalah kawan-kawan mantan yang membuat narasi-narasi seakan-akan kondisinya masih di dalam Jokam. Allahu a'lam. Namun yang jelas, yang nyata, keadaannya seperti ini dulu kita alami. Namun yang jelas, yang nyata adalah mangkulane keyong ini, yang diajarkan seperti ini. Mari kita baca perlahan-lahan, kita hayati. Semoga kita juga mendapat faedah dari apa yang menjadi statusnya Mbak Yurira Arroyan. Kita baca ya. Ibuku belum mendapatkan hidayah. Saya sedih sekali kalau melihat nasib ibuku yang sudah usia 87 tahun belum dapat hidayah. Doaku tak kurang untuk memohon agar beliau mendapat hidayah. Kalau ibuku sedang sakit, beliau pasti harus dikerok sama saya walaupun sudah ke dokter. Artinya sangat kedekatannya dengan ibunya luar biasa.
Saat itulah saya menangis. Apakah aku tidak boleh mendoakan ibuku biar cepat sembuh? Saya ulangi, apakah aku tidak boleh mendoakan ibuku biar cepat sembuh? Setahu saya hanya boleh memintakan doa agar ibuku mendapat hidayah. Tok. Banyak sekali yang saya ingin doakan untuk ibuku, tapi tidak boleh. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, kita membaca agak sentuh saya sendiri. Apa yang menjadi narasi ini adalah, saya nggak tahu apakah beliau memang masih di Jokam atau memang beliau sudah keluar menjadi mantan karena seorang wanita, tertulis Jurira Arwayan. Namun begitulah mangkulan, begitulah apa yang diajarkan oleh Jokam, oleh saudara-saudara tua kita ketika bapak ibu kita, ketika anak kita, ketika saudara kita belum masuk di golongan kita, maka kita menganggapnya dia belum mendapatkan hidayah. Ketika belum masuk dalam golongan Jokam ini, maka kita boleh menyatakan dia belum mendapatkan hidayah. Bahkan hidayah yang sesungguhnya menurut versi mereka adalah ketika sudah berbaiat, beramir, berbaiat dan bertaat kepada golongannya. Selama dia tidak masuk dalam golongan ini, maka tidak mendapatkan hidayah. Walau aba'uhum, walaupun bapak kalian, walaupun orang-orang tua kalian, walaupun anak-anak kalian, maka biasanya dilanjutkan. Kalau kita ngaji, apa dasar pendalilannya? Bahkan ketika meninggal dunia pun orang tua walaupun sholat, walaupun menetapi syariat Islam, walaupun dia melaksanakan ibadah-ibadah, namun ketika dia tidak masuk di golongan Jokam, maka kita terhalang. Ungkapan seorang anak ini memang benar. Sampai ada pertanyaan, saat itulah saya menangis, apakah aku tidak boleh mendoakan ibuku biar segera cepat sembuh? Setahu saya hanya boleh memintakan doa agar ibuku mendapat hidayah. Versi Jokam ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, begitulah cara mangkul, begitulah salah mangkulan. Saya katakan salah mangkulan karena pendalilannya benar, dalilnya benar, cuman pemahamannya salah. Apa yang menjadi dalilnya? Karena selain Jokam dianggap syirik, sehingga ketika sampai walaupun meninggal dunia pun tidak boleh mendoakan pengampunan. Sebagaimana Al-Quran disebutkan dalam surat At-Taubah. Ini biasanya yang dipakai dalil. Maka nalin nabiyyi walladina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka nalin nabiyyi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kana uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepatutnya, tidak boleh seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabat dekatnya, bahkan orang tuanya sendiri. Sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahim. Kemudian dilanjut, wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillah tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Kemudian dilanjutkan, dan permintaan ampun dari Ibrahim mendoakan ampun kepada orang tuanya untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, inilah pendalilan mereka. Kenapa orang-orang yang pertama, kenapa orang-orang selain Jokam dianggap tidak mendapatkan hidayah. Lalu yang kedua adalah bagi anak-anak. Itu mangkulan kita, jangan bohongi diri kita sendiri. Kita pernah mangkul itu. Bagi anak-anak, seandainya orang tua meninggal dunia pun tidak boleh mendoakan untuk mendapatkan
ampunan. Doanya hanya satu, agar mendapatkan hidayah. Ini tak lain karena salah mangkul, karena salah pemahaman, karena salah pengertian bahwasanya yang dianggap musyrik, bahwasanya yang dianggap kafir adalah selain golongannya. Selain golongan cukam maka dianggap kafir, maka perlakuannya seperti kafir-kafir zaman dulu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, di zaman ini khususnya kita yang hidup di Indonesia, khususnya kita yang hidup di Indonesia yang berbagai macam latar belakang, ada beberapa golongan-golongan yang mana semuanya kita lihat juga mempersungguh di dalam agama, semuanya juga semangat di dalam sholatnya, berjamaahnya dan lain sebagainya. Lalu golongan cukam ini tidak mengakui, tetap dianggap musyrik, tetap diperlakukan seperti zaman Nabi Muhammad SAW ketika itu dianggap sebagai musuh Islam. Padahal kita tahu sendiri bagaimana orang musyrik saat di zaman Nabi seperti apa. Bagaimana orang kafir saat di zaman Nabi seperti apa. Terlepas kita nggak tahu secara terperinci itu, tapi tugasnya para ulama, tugasnya para fuqaha, tugasnya para hakim tentang nawaqidul Islam. Terlepas dari itu, namun secara kasat mata kita lihat mereka di sekitar kita, orang tua kita, saudara kita yang masih semangat beribadah walaupun beda golongan. Lalu kita menyesalinya nggak dapat hidayah, mesati. Ini ibadah buat biu. Bahkan kalau mati tidak boleh didoakan minta ampun, tidak boleh. Bahkan kalau sholat, kalau misalnya kita menyolatkan, dan itu ma'ruf, jangan bohong, itu ma'ruf. Artinya ma'ruf itu sudah tersebar, bukan rahasia umum. Ketika menyolatkan orang kafir maka tidak wudu. Artinya ketika menyolatkan orang yang dianggap kafir, saya katakan orang yang dianggap kafir selain golongannya maka tidak wudu, hanya bersifat budi luhur. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, maka bagaimana solusi yang harus kita lakukan para bunglon, para penyimak ribat aklis salim, para pemirsa ribat aklis salim, para pengintip ribat aklis salim. Ada beberapa pesan yang dari saya yang semoga Anda bisa bisa memberikan, mengaplikasikan atau mengamalkan. Yang pertama, jangan kau kafirkan sembarang kaum muslimin. Jangan. Selama dia melakukan rukun Islam, rukun iman, maka antum tidak punya hak untuk mengkafirkan. Yang kedua, doakan yang baik kepada kedua orang tua Anda yang mungkin belum juga dia itu muslim. Kalau dia sholat dia muslim, cukuplah kita mendoakan dia iman. Entah mau masuk kemana, yang penting dia mau ibadah, tidak harus masuk kepada jokam. Doakan sholat, yang penting bisa sholat, yang penting mau sholat. Seandainya mereka belum sholat maka ajak dia untuk sholat. Tidak harus dalam jokam, tidak harus. Lalu Anda berpikir pokoknya ibadah, pokoknya sholat. Itu aja, nggak harus dalam jokam. Yang ketiga, seandainya orang tua sampean, orang tua Anda, kerabat Anda, bapak Anda, anak Anda sudah sholat, sudah ibadah, tapi tidak golongan Anda, tetap dianggap muslim. Tetap doakan yang baik dan lain sebagainya. Tetap semangat, diajak pada kebaikan. Doakan yang baik, doakan minta kesembuhan. Jadi doakan ibu Anda tadi, doakan sembuh, tidak apa-apa. Didoakan husnul khotimah, didoakan sampai akhir hayatnya bagaimana supaya tetap dalam semangat beribadah. Jadi tidak menjadi penghalang. Golongan Anda lah, ajaran Anda, mangkulan Anda lah yang salah. Mangkulan Anda yang salah, bahwasanya menganggap selain golongannya adalah kafir, menganggap selain golongannya adalah tidak iman dan lain sebagainya. Ini semualah akibat dari ajaran doktrin takfir yang saling mengkafirkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, silahkan para anak-anak yang masih dijokam, orang tua Anda yang belum dijokam tapi sudah menunaikan ibadah, jangan Anda halangi karena sebuah golongan tidak mendoakan kebaikan. Doakan kebaikan, doakan kesembuhan, doakan husnul khotimah, doakan diampuni dosanya. Jangan perlakukan dalil musyrik, dalil kafir yang terdapat dalam surat At-Taubah tadi untuk diterapkan kepada selain golongannya. Padahal jelas-jelas orang tua kita, saudara kita, sanak kita masih beribadah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, demikianlah
Mungkin apa yang saya sampaikan salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Salam. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai